sejahtera bagi saudara sekalian dimanapun berada. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari Kisah 15 ayat 30 sampai 35. Demikian bunyinya. Setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antioquia. Di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tetapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antioquia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Sampai di sini firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, minggu ini kita memasuki minggu zending dengan tema khotbah mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Firman Tuhan itu harus diberitakan dan diajarkan, supaya semua orang mengetahui dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Dengan demikian, semua orang dapat beroleh kesempatan untuk diselamatkan. Siapakah yang harus memberitakan dan mengajarkannya? Dalam perjanjian lama secara khusus, mereka yang dipanggil, diperlengkapi dan diutus Allah seperti para nabi dan para imam yang bekerja di rumah Tuhan. Sebelum para nabi ini menyampaikan firman Tuhan, biasanya mereka dipanggil dahulu oleh Allah. Lalu Tuhan Allah berbicara kepada mereka walaupun tidak bertatap muka secara langsung. Mereka dipenuhi roh Allah, sehingga pemberitaan mereka adalah perkataan-perkataan Tuhan Allah, bukan perkataan mereka sebagai manusia biasa. Seperti dalam pembacaan Alkitab bagian pertama Yeremia 2 ayat 1-3, Yeremia mengawali pemberitaannya dengan firman Tuhan datang padaku, dan diakhiri lagi dengan demikianlah firman Tuhan. Ini mengindikasi bahwa apa yang ia sampaikan bukanlah hasil dari pemikiran atau hasil dari perasaannya sendiri atau hasil dari cerita-cerita yang ia dapat dari orang. Tetapi apa yang Tuhan katakan padanya, itulah yang ia sampaikan kepada umat Israel. Seorang nabi yang berberita tanpa Allah berbicara kepadanya, itulah yang disebut dengan nabi palsu. Biasanya mereka akan menyampaikan apa-apa saja yang menyenangkan pendengarnya, memberi semangat dan harapan-harapan palsu, sebab memang tujuan mereka adalah supaya mereka dapat diterima umat di mana mereka menyampaikan berita itu. Di samping para nabi, ada para imam yang secara khusus memimpin ibadah dan membawa persembahan, tetapi mereka juga mengajarkan Taurat Tuhan secara turun-temurun. Mereka ditetapkan menjadi pengajar umat Tuhan bagi umat kepunyaan Tuhan. Sementara dalam perjanjian baru, yang memberitakan firman Tuhan secara khusus adalah para rasul, orang-orang yang dipersiapkan Yesus dan diperlengkapi untuk menyampaikan kabar baik, kabar keselamatan ke seluruh penjuru bumi. Tapi bukan berarti nabi sudah tiada. Masih ada nabi seperti Yudas dan Silas dalam nas khotbah kita ini. Tapi pengajar yang menonjol adalah para rasul-rasul Tuhan Yesus. Mereka dipersiapkan, diperlengkapi, diberi kuasa dan diutus untuk mengabarkan berita Injil keselamatan. Roh Kudus menolong mereka supaya mereka mengingat apa yang diajarkan Yesus kepada mereka dan menyampaikannya kepada semua orang kemana mereka akan diutus. Dan di samping itu, mereka juga akan dihiburkan oleh Roh Kudus, karena dalam pelayanannya nanti mereka akan berjumpa dengan berbagai-bagai penderitaan. Di samping para rasul, para ahli Taurat, Farisi dan Saduki, serta para imam juga aktif melayani di rumah Tuhan dengan memberitakan dan mengajarkan firman Tuhan. Kalau pada gereja masa kini, pemberita dan pengajar firman Tuhan lebih kepada para pendeta, penatua, diaken, dan pelayan khusus lainnya. Dan sebelum melakukan pemberitaan dan pengajaran, mereka juga dipersiapkan terlebih dahulu, diperlengkapi,
dan diberi kuasa untuk melakukannya. Dan di samping itu, semua umat sebagai imamat yang rajani tak ketinggalan turut dalam pekabaran Injil. Sekalipun para pemberita dan pengajar firman Tuhan sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun bukan berarti pekerjaan pemberitaan berjalan baik-baik saja. Dalam kenyataannya, pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan tidak selalu berjalan mulus. Banyak persoalan yang timbul akibat dari pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan. Seperti dalam jemaat Antioquia kala itu. Ada beberapa orang datang dari Yudea yang mengajarkan kepada mereka bahwa jika mereka tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, mereka tidak akan diselamatkan. Hal ini menimbulkan perlawanan yang keras dari Paulus dan Barnabas. Mereka membantah pendapat itu. Kisah 15 ayat 1-2. Dan akhirnya persoalan ini harus dibawa ke persidangan di Yerusalem. Dan diputuskan bahwa sunat bukanlah syarat untuk diselamatkan. Inilah isi surat yang dibawa Yudas dan Silas ke Antioquia kala itu. Dan jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, pada masa sekarang ini juga tentu masih ada, bahkan mungkin banyak pengajaran-pengajaran yang menyimpang dari firman Tuhan. Pengajaran-pengajaran yang memaknai firman Tuhan dengan keliru. Oleh sebab itulah kita diingatkan kembali untuk terus berdoa supaya Roh Tuhan menghinggapi dan diam di dalam kita, sebab hanya Roh itu yang memampukan kita dapat melakukan pemberitaan dan pengajaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Jika ada pengajar-pengajar yang keliru memaknai firman Tuhan, tegurlah mereka. Bahkan jika perlu, tegurlah mereka dengan keras, seperti yang dilakukan Paulus dan Barnabas. Sekalipun mungkin akan terjadi keresahan untuk sementara, sebab itu lebih baik daripada membiarkan pengajaran-pengajaran keliru bertumbuh dan berkembang, yang pada akhirnya tidak menibakan jemaat kepada keselamatan. Dan kepada jemaat-jemaat Tuhan, berdoalah dan dukunglah para pemberita firman Tuhan, seperti yang dilakukan jemaat Antioquia, yang memperlengkapi rasul-rasul dan nabi-nabi untuk berangkat ke Yerusalem, membicarakan persoalan pengajaran yang muncul saat itu. Dalam Kisah 15 ayat 3 disebutkan, mereka diantarkan oleh jemaat dengan damai sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Demikianlah juga setibanya di Yerusalem. Mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Di sini jelas terlihat bahwa jemaat turut mendukung dan bekerja sama dalam pemberitaan firman Tuhan. Mereka atau jemaat memberangkatkan dan menyambut rasul-rasul Tuhan. Dan lihatlah buah ataupun hasil pekerjaan mereka, yakni sukacita jemaat. Dalam ayat 30 disebutkan, lalu Judas dan Silas yang juga adalah nabi berangkat lagi ke Antioquia membawa kabar sukacita. Mereka membawa surat yang isinya menghiburkan. Nabi-nabi itu menasihati dan menguatkan hati mereka. Ini semuanya terjadi karena ada kerjasama yang baik di antara rasul, jemaat, nabi, dan penatua-penatua. Mereka tidak saling menyudutkan satu dengan yang lain. Sekalipun Paulus dan Barnabas melawan dan membantah pengajaran yang keliru itu dengan keras, mereka tidak dipersalahkan. Mereka tidak ditekan dengan menyebut mereka kurang bijaksana. Tetapi mereka selesaikan persoalan itu melalui persidangan di Yerusalem hingga menghasilkan sukacita bagi jemaat. Ini menjadi perenungan yang mendalam bagi kita. Dalam pemberitaan firman Tuhan, sangat mungkin terjadi persoalan-persoalan. Harusnya semuanya dapat diselesaikan dengan baik, sehingga membawa sukacita bagi jemaat dan bagi semuanya. Bukan sebaliknya, membawa kabar duka cita karena persoalan yang tak kunjung bisa diselesaikan. Amin.